Lalu apa itu sunnah? Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama. Yang kedua kita akan mempelajari tentang as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua. Jadi teman-teman, sunnah itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik itu bentuknya qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, takdir atau penetapan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tasrik atau pensyariatan bagi umat Islam. Nah, unsur-unsur dari hadis itu apa aja? Yang pertama adalah semua perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua itu benar, semua boleh dicontoh, ya. Yang kedua, semua perbuatan atau fi'il Nabi. Kalau yang perkataan adalah qaul Nabi, kemudian diamnya Nabi, diamnya beliau itu juga kebaikan, diamnya beliau ketika kita mengikuti itu adalah berpahala. Kemudian semua ketentuan beliau, apa yang beliau tentukan, ya, namanya takrir, ya. Kemudian semua keinginan beliau atau himmahnya beliau. Yang terakhir yang semuanya itu dijadikan sebagai landasan hukum, ya. Keinginan beliau ada yang belum terlaksana. Kalau kita melaksanakan, itu juga disebut dengan sunnah. Nah, kadang kita bingung dengan pengertian sunnah, ya. Dalam ilmu hadis ada juga namanya sunnah. Maka sunnah dalam ilmu hadis adalah semua yang berasal dari Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, dan diamnya sesuai keinginan Rasulullah SAW. Sedangkan dalam ilmu akidah, sunnah itu semua yang berasal dari Nabi, ya, baik berupa ucapan, perbuatan, diamnya Nabi yang dijadikan sebagai hukum beramal. Sedangkan dalam ilmu fikih, sunnah adalah salah satu dari 5 hukum dalam Islam. Jika dilaksanakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berpahala, dan juga pula berdosa. Maka disinilah kita harus bisa membedakan mana sunnah dalam ilmu hadis, ilmu akidah, atau ilmu fikih. Bagian-bagian hadis. Yang pertama, hadis itu ada sanadnya, yaitu jalur, ya, jalur hadis yang runut sampai kepada Rasulullah SAW. Orang yang menjadi jalur disebut dengan musnad. Yang kedua adalah matan, yaitu isi atau inti dari hadis tersebut. Yang terakhir adalah hadis perawi, yaitu yang meriwayatkan, ya. Ahli hadis atau orang yang meriwayatkan atau meramu dan mengumpulkan dalam kitab hadis. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu thalath wa sahihu Ahmad. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini adalah sanad, ya. Musnadnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, ini adalah matannya, isinya, ya. Sedangkan akhrajahu thalathah itu adalah perawinya, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian hadis. Pembagian hadis atau sunnah, ada namanya hadis fi'liyah atau sunnah fi'liyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian qauliyah adalah semua perkataan beliau yang dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian takririyah, semua diamnya beliau atau ketentuan beliau. Yang terakhir adalah hamniyah, yaitu keinginan beliau yang belum tercapai, ya. Nah, ini contohnya fi'liyah adalah semua perbuatan Nabi, cara sholat Nabi, ya. Kemudian semua ucapan Nabi, ya, hadisnya contohnya itu adalah ucapan beliau. Takririyah contohnya diamnya beliau ketika ada sahabat yang memakan daging biawak, atau ketika
sholat pada perang Khaybar, ya. Kemudian keinginan Nabi yaitu ketika beliau ingin berpuasa di bulan Asyura dimulai dari tanggal 9. Ada banyak sekali kitab-kitab hadis. Yang pertama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi. Ya, semuanya adalah ulama-ulama yang merangkum hadis, menjadikan satu dalam kitab-kitab mereka. Macam-macam hadis, ada namanya hadis mutawatir, hadis yang disepakati bersama oleh mayoritas ahli hadis baik redaksi ataupun isinya. Ada hadis sahih, hadis yang disepakati oleh hampir semua ahli hadis baik isi maupun redaksinya. Hadis ahad yang sanadnya berasal dari satu orang saja. Hadis masyhur, hadis yang redaksinya masyhur di kalangan masyarakat Islam. Hadis dhaif adalah hadis yang isinya lemah dikarenakan ada musnad yang dianggap tidak dhabit atau lemah, ya. Kemudian hadis yang isinya bukan berasal dari Nabi namun dianggap sebagai hadis, ini namanya hadis palsu.